準備はいい? 行くよ. 1, 2, 3, let's go! Minna, yahoo! Hari ini kita akan membahas pola kalimat dari buku Nihongo no Ryoku Shiken yang N3 ya Minna. Nih bukunya yang ini ya. Nah pola kalimatnya yang akan kita bahas yaitu suruto dan sokode. Dan bedanya apa sih kira-kira? Pertama kita bahas dulu pola kalimat yang suruto ya. Nah pola kalimat suruto itu digunakan untuk menyatakan hubungan akibat atau urutan kejadian. Jadi ketika satu kejadian ini sudah terjadi, nah itu menyebabkan kejadian berikutnya secara otomatis atau sebagai hasil alami dari kejadian sebelumnya itu akan terjadi. Jadi seperti ini, kejadian A menyebabkan kejadian B terjadi secara alami, Minasang. Nah biar gak pusing-pusing ada contoh kalimatnya nih Mina. Nah, Hannin no notta kuruma ga keisatsu sho ni touchaku shita. Surutoカメラマンや新聞記者がその車を取り巻いて大騒ぎになった。Nah, 犯人の乗った車が警察署に到着した. Kita bisa artikan seperti mobil yang dinaiki oleh pencuri itu tiba di kantor polisi. Nah, kita lanjut ya kalimatnya. するとカメラマンや新聞記者がその車を取り巻いて大騒ぎになった. Nah, diartikan juga kemudian mobil itu tiba dan kameramen dan wartawan mengerumuni atau menghampiri mobil tersebut lalu menyebabkan keributan besar. Nah, jadi kejadian pertama itu yang mobil tiba di kantor polisi. Nah, kejadian kedua itu kameramen dan wartawan mengerumuni mobil tersebut dan menyebabkan keributan besar. Bisa kita simpulkan ya, jadi setelah kejadian pertama terjadi secara alami pasti atau otomatis atau pastinya terjadi ya, kejadian kedua itu bakal terjadi Mina. Jadi setelah mobil itu datang pasti terjadi nih, kameramen, wartawan akan mengerubungi atau mengerumuni mobil tersebut dan pasti menjadi keributan besar gitu. Nah, suruto di sini berarti bisa kita artikan sebagai lalu, kemudian, begitu, maka, oleh karena itu. Nah, untuk contoh kalimat sebelumnya itu diartikan kemudian ya. Nah, minasang kalau masih belum mengerti, ada satu contoh lagi. Nah, contoh kalimat ini bisa kita artikan untuk menjelaskan sebab akibat ya. Misalkan, kusuri wo nonda, suruto shibaraku nemuku natta. Artinya saya minum obat, kemudian tak lama saya merasa ngantuk. Jadi sebab akibat yang pasti terjadi setelah kejadian sebelumnya. Jadi saya minum obat nih, kejadian berikutnya ini pasti terjadi, yaitu saya merasa mengantuk gitu ya. Nah seperti itu minasang untuk pola kalimat suruto. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke pola selanjutnya. Nah, pola selanjutnya yaitu sokode. Nah, sokode di sini digunakan untuk menyatakan tindakan atau konsekuensi yang diambil sebagai respon terhadap situasi sebelumnya. Jadi, situasi A ini sudah terjadi, maka tindakan B dilakukan sebagai respon terhadap situasi A itu. Jadi, tindakan B itu bisa juga diartikan sebagai solusi ya, solusi dari terjadinya situasi A. Nah, biar nggak pusing-pusing, kita kasih contoh kalimat ya. Nah, contoh kalimatnya yaitu Heya no naka ga tabako kemuri de ippai ni natta desu. Jadi kamar ini atau ruangan ini dipenuhi dengan asap rokok. Kita lanjut ya. Soko de watashi wa mado o omokiri akete fuki o irakaimashita. Karena itu saya membuka jendela lebar-lebar agar udara di dalam ruangan berganti. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, situasi A yaitu ruangannya tuh dipenuhi dengan asap rokok nih. Nah, dilakukanlah tindakan B itu atau solusi dari situasi A, yaitu membuka jendela agar udara masuk. Jadi sokode di sini bisa diilustrasikan seperti itu ya minasang. Dapat dipahami nggak minasang? Nah, sehingga sokode dapat diartikan secara harfiah yaitu lalu, kemudian, karena itu. Siapa yang masih bingung?
Nah, kalau masih bingung nih, aku punya satu contoh kalimat lagi nih. Oke, yaitu Tomodachi no ie no basho ga wakarimasen deshita. Artinya saya tidak tahu atau tidak dapat menemukan rumah teman saya nih gitu. Kita lanjut ya. Soko de denwa de kikimashita. Karena itu saya menanyakan alamatnya ya, alamatnya melalui telepon gitu. Karena situasinya perempuan ini tidak tahu ya letak rumah temennya itu, jadi tindakan yang diambil yaitu menelpon temennya. Seperti itu minasang. Hai, apakah sudah paham minasang? Jadi kira-kira apa ya perbedaannya Suruto dan Sokode? Sini aku kasih ringkasannya. Jadi Suruto itu begitu itu terjadi maka sesuatu langsung terjadi. Kayak begitu kejadian A terjadi maka kejadian B langsung terjadi secara mendadak atau tidak terduga. Nah, kalau Sokode, karena situasi A terjadi, maka saya mengambil tindakan B untuk mengatasi situasi A tersebut. Jadi, tindakan atau solusi yang diambil berdasarkan situasi sebelumnya. Seperti itu minasang. Sampai sini dulu ya penjelasan tentang pola kalimat Suruto dan Sokode. Semoga minasang paham ya, dan juga semoga materi hari ini bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share ke teman-temannya ya. Arigato.